Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Assalamualaikum Bu Eta. Gimana kabarnya nih Bu Rina? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu Rina. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Rina. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Ibu. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti Ibu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu ya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Rina adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke Mas Bu Eta, jadi pada kesempatan coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah presence ya Bu, untuk hadir penuh dalam percakapan, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir itu ya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Pertanyaannya kedua yaitu potensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Oke, saya ingin berusaha untuk mendengarkan dengan aktif gitu Bu, dengan pertanyaan yang berbobot tentunya. Kemudian terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, dalam proses coaching kali ini tuh saya pengen coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Baik, demikian dulu ya Ibu observasinya kali ini. Silakan Ibu Rina melakukan coachingnya terhadap coaching. Itu nanti kan dengan Bu Dita ya Bu Rina ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Eta atas panduannya. Selamat sore Bu Dita. Selamat sore Bu Rina. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan Ibu baik, sehat. Bagaimana kabar Bu Rina sore hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Dita, ngomong-ngomong kemarin katanya ada yang ingin dibicarakan Bu dalam obrolan kita sore ini. Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bu Rina. Oke, baiklah Bu. Tapi sepertinya kita nggak bisa punya waktu banyak ya Bu ya. Mungkin 15 atau 20 menit untuk ngobrol-ngobrol ini. Berarti apa Bu yang ingin Ibu sampaikan dalam obrolan kita kali ini? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya loh Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan di dalam mereka menyampaikan materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Jadi mereka hanya ceramah lagi, padahal kan kita sudah tahu bersama nih bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan, sehingga mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja ya, sehingga pembelajarannya juga menurut saya kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi ya, berarti permasalahan dari Ibu Dita itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif atau masih pakai gaya konvensional ya Bu Dita ya? Iya betul Bu, kurang bervariatif baik itu medianya atau model pembelajarannya masih ya model yang masih lama saja itulah Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Dita dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas Bu. Oke, jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan ya Bu ya? Kira-kira itu perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau didapatkan Bu? Saya ingin adanya perubahan nih, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya
yang lebih bervariatif supaya misalnya nih menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes lah ya, yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik loh Bu sebetulnya, daripada hanya hanya metode ceramah saja, iya, mengandalkan ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Iya, dari yang baru Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode ya Bu. Iya. Model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10 kira-kira di sekolah Ibu Dita itu sekarang. Ini berada di level berapa Bu? Dari kisaran jika Ibu membuat angka atau tingkatan dari 1 sampai 10 kira-kira di sekolah Bu Dita berapa? Sepertinya Bu, menurut saya nih masih ada di level 5 loh Bu. Karena ya menurut saya di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau misalnya untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih ada masih di level 5 Bu. Jadi kisarannya ada di level 5 ya Bu ya. Iya. Dengan kondisi sekarang. Nah kira-kira nih Bu, di level berapa nih Ibu bisa meningkatkan itu Bu? Pengennya itu adanya perubahan pembelajaran itu bervariasi, itu pengennya di angka berapa Bu dinaikannya? Keinginan saya nih level yang lebih tinggi, sebelum level di atas 5 mungkin bisa ditingkatkan menjadi level 7 Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi, lebih dari 7 itu memang sepertinya agak sulit, mengingat guru-guru yang kebanyakan itu adalah senior. Jadi mungkin dari level 5 ditingkatkan ke level yang 7 saja dulu, mungkin dilakukan perubahan seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu ingin meningkatkan 2 level ya Bu ya? Ya. Dari 5 tadi awalnya menjadi 7. Nah, untuk menjadi level 7 itu usaha apa nih yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tadi? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu Rina nih, apa ya rencana atau tindakan saya yang bisa dilakukan atau diperbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan ya Bu ya, secara individu antara saya dengan rekan guru atau rekan sejawat saya secara 4 mata, face to face ya Bu ya. Tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring itu nantinya Bu Dita itu akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingan itu, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Dita lakukan, terapkan gitu, bisakah? Dan teman-teman tuh nyaman nggak gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah saya ya Bu ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi, materi pembelajaran khususnya dalam menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu Dita ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya ya, atau pelatihan workshop lah gitu ya. Nah, nanti ketiganya ini kira-kira Bu Dita ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasinya itu yang mana Bu, antara mentoring dan workshop tadi? Sepertinya mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop tadi perlu persiapan yang matang, ya kan, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biayanya juga kan harus dipikirkan dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring terlebih dahulu Ibu. Jadi mentoring ya Bu ya yang akan dilakukan lebih dulu. Nah, dalam kegiatan mentoring ini pasti butuh support kan Bu ya. Nah, support dari siapa nih Bu yang akan Ibu harapkan? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan rekan guru atau teman guru di sekolah, atau memang ahli dalam
bidang IT Bu yang ada di sekolah, atau juga bisa menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan dengan Bapak Ari yang ada di sekolah saya itu. Iya, ya, dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti Bu Dita itu pengen melakukan mentoring dengan cara kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Kemudian kapan nih Bu mau dimulai gitu realisasi mentornya? Secepatnya Bu, semoga minggu inilah Bu. Minggu depan itu berarti saya akan mulai melakukan, kemudian kita akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, gercep ya Bu ya, gerak cepat ya Bu ya mentoringnya. Kemudian tuh dari percakapan kita sore ini Bu, apa sih yang pengen Ibu Dita harapkan? Yang saya harapkan pastinya dari percakapan kita ini hari ini Bu, mendapatkan gambaran yang lebih baik ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya nih, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah pastinya, dan butuh dukungan dari kepala sekolah ya Bu, yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, baiklah Bu Dita ya, sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif tuh. Oke, saya tunggu Bu nanti kabarnya ya Bu ya. Bu Dita itu setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna, mungkin percakapan kita ini hari ini cukup ya Bu ya. Semoga rencana yang Ibu Dita akan lakukan tentang mentoring tersebut dengan kolaborasi dari teman atau rekan sejawatnya itu bisa berjalan dengan baik ya Bu Dita. Iya Bu, terima kasih. Ibu sudah mau nih meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya akan lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Ibu. Ya sama-sama Bu Dita ya, dengan apa yang Ibu Dita sampaikan saya juga pasti belajar ya Bu ya. Terlebih nanti pada prosesnya mungkin kita akan ada ngobrol lagi ya, gimana hasil daripada usaha rencana yang telah Ibu lakukan. Cukup sekian ya Bu Dita obrolan kita coaching untuk sore ini. Saya akhiri, sampai jumpa Bu Dita, selamat sore. Sampai jumpa Ibu, selamat sore. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Eta. Bu Rina, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dita. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Rina? Berdasarkan coaching yang sudah saya lakukan tadi ya Bu ya, dengan Bu Dita itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tentang tujuannya tuh, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya sekaligus menemukan solusinya dengan kelebihan yang Ibu Dita punya. Oke Bu Rina, menurut saya sebagai observer ya berlebih tadi proses coaching tadi Bu Rina dan Bu Dita sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga ya Bu Rina juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dita, sehingga Bu Dita bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Rina sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Rina dengan Bu Dita tadi. Dari coaching yang sudah saya lakukan tadi dengan Bu Dita ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses. Jadi kita itu nanti bisa mendapatkan coaching itu lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi,
Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Terima kasih banyak Bu Eta atas podcast yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.